Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Nabila, presenter Mugaru. Kegiatanku di Mugaru itu guys padet banget karena aku mengikuti beberapa kegiatan. Yang pertama ada IPM, yang kedua aku juga mengikuti MICO class, yang ketiga aku ikut DKP, dan yang keempat aku ikut presenter. Nah, karena banyaknya kegiatan itu guys, aku harus pinter bagi-bagi waktu. Kalian tahu nggak guys, kenapa aku itu mengikuti banyak kegiatan? Karena di Mugaru itu semua kegiatannya bagus-bagus banget dan wajib aku ikuti. Jadi guys, semua kegiatan yang aku ikuti sekarang ini adalah bekal untuk masa depanku. Satu hal yang harus kalian tahu guys, di Mugaru ini aku berani bermimpi, bercita-cita, dan melawan rasa takutku. Kamu pengen tahu cita-citaku? Aku pengen jadi dokter. Kalau nggak berhasil jadi dokter, ya jadi insinyur lah. Kalau nggak berhasil jadi insinyur, aku pengen jadi menteri pendidikan. Kalau gagal lagi, jadi menteri kesehatan. Kalau gagal lagi, jadi wakil presiden. Kalau gagal lagi, jadi presiden. Kalau gagal lagi, aku ingin menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah bukan dokter, bukan insinyur, dan juga presiden, tapi orang yang bertakwa. Aku Nabila, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? 9C sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sehat. Terima kasih. Ya, luar biasa juga bisa bertemu dengan kalian semuanya. Semoga ya niat kita tetap ya untuk ibadah, ya kita tetap setiap hari meluruskan niat, karena hati manusia itu mudah terbolak-balik fluktuatif ya hati manusia itu ya. Ada salah satu doa yang diajarkan Rasulullah untuk menjaga ketetapan hati. Ada yang hafal doanya? Ada yang hafal? Mas Arya mungkin? Raja? Leli biasanya hafal. Doa ketetapan hati apa Mbak Leli? Allahumma barik lana. Itu doa mau makan. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Coba ulangi. Ini ikuti. Ya, ayo. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Nah, itu silakan nanti dibaca, artinya supaya Allah itu menjaga hati kita ya. Ya, hati manusia itu pokoknya gampang. Ya, namanya manusia. Kalau kita malaikat nggak seperti itu, pasti ya wis kenceng ya, kenceng. Nah, malaikat. Nah, manusia ya kadang kenceng, kadang kendor. Ya. Oke anak-anak, semoga ini bisa menjadi pengingat buat kita semua. Baik, hari ini kita lanjutkan membahas, kemarin sudah saya ajari menghitung kuat arus listrik. Ya, semoga masih ingat. Saya kalau urusan menghitung memang ya, saya yakin anak-anak itu ada yang seneng ngitung ya. Ono sing seneng matematika, seneng seperti kemarin. Ya, ada yang enggak seneng. Coba angkat tangan yang seneng hitung-hitung. Artinya aku suka ini loh, otak-atik angka itu seneng ya. Kalau saya dulu seneng hitung memang. Jadi ya apalagi ngitung uang. Enggak, artinya pelajaran seperti matematika, fisika itu saya suka. Ya, makanya saya ketika sekolah ambil SMA, ambil jurusan IPA, kuliahnya di teknik fisika. Ya memang saya seneng hitung. Tapi yang lain apakah ini ya saya nggak tahu. Jadi kemarin saya ngajarkan itu ya, semoga ini
Yang tidak suka mungkin iki apa sih Pak? Gaya apa sih iki? Ya mungkin gitu ya. Tapi ya ini kan harus saya ajarkan. Ya memang matematika, fisika itu kita belajar menganalisa ya. Konteksnya dengan kehidupan sehari-hari apa? Ya mungkin nanti ketika kita dapat masalah, biasanya orang-orang matematika, fisika, eksak itu dia berpikirnya itu mungkin ya mestinya kalau ada masalah ini saya harus nyari ini gitu konteksnya. Tapi ini kita latihan di pelajaran, bisa kita sambungkan dengan konteks dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah nyala ya. Oke, silakan sambil saya siapkan kalian buka mengenai ini hantaran listrik. Halaman piro ya? Cek buku nih, Mbak. Listrik, masih kita listrik dinamis ya, hantaran listrik. Halaman 87 listrik. Jadi pada listrik dinamis ini kan penghantar ini sesuatu yang wajib ada supaya elektronnya kan bisa mengalir melalui penghantar itu. Nah, ada penggolongan bahan-bahan berdasarkan dengan sifat kelistrikannya ya, berdasarkan daya hantarnya. Yaitu ada konduktor, yaitu bahan-bahan yang bisa menghantarkan arus listrik disebut konduktor. Konduktor ya. Di sini contohnya biasanya dari jenis logam, anak-anak ya. Jadi jenis logam itu dia bersifat sebagai konduktor, mudah mengantarkan arus listrik. Ya. Pengecualian air ya. Air itu bukan logam, tapi dia bisa mengantarkan arus listrik. Sebabnya apa, Pak? Nah, ini kalau dihubungkan dengan reaksi kimia nanti bisa ya, tapi nggak saya jelaskan di sini ya. Air itu kan bukan logam, tapi dia mengantarkan arus listrik. Kalau nggak percaya, ketika tanganmu basah atau ya apa, ada orang yang nyari ikan lewat nyetrum itu kan ada ya. Nah, lewat penghantar air. Ini karena proses ionisasi sebenarnya. Tapi nggak, ini ya, nggak ini. Oke, kemudian ion itu penghantar listrik. Ya, jadi kalau dilihat dari ionisasi itu nanti ada. Jadi semua kalau terionisasi sempurna pasti dia bisa jadi penghantar ya. Itu nanti di pelajaran kimia ya, kaitannya dengan kimia. Jadi semua jenis logam biasanya penghantar, tapi nggak semua logam jadi penghantar yang paling baik. Nah, nanti akan kita bahas setelah ini. Kemudian ada isolator ya. Isolator adalah bahan-bahan yang tidak bisa mengantarkan arus listrik ya. Contohnya apa di situ? Dari jenis plastik, kemudian karet, apalagi yang kalian tahu yang nggak bisa mengantarkan arus listrik? Kayak plastik, karet, kertas, kayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harus coba cek di kelas. Hah? Izin keluar cuma berkah. Iya nggak apa-apa. Makin nggak ada ya Mas. Terus nggak apa-apa. Kita izin Pak Wan. Nanti Pak. Ya. Assalamualaikum. Saya lanjutkan. Plastik, kertas, kayu, karet, ada lagi batu, tanah. Nah, ini adalah isolator, tidak bisa mengantarkan arus listrik. Kenapa? Sebenarnya itu tadi dilihat dari reaksi kimia yang terjadi dari bahan-bahan itu ya. Oke, selanjutnya ada jenis bahan baru ya. Bahan baru ini punya sifat khusus, yaitu yang disebut sebagai semikonduktor. Semikonduktor. Bahan ini adalah ketika suhu rendah dia jadi isolator. Tapi ketika suhu tinggi jadi konduktor. Nah, bahan semikonduktor inilah yang sekarang dipakai sebagai bahan untuk membuat alat-alat elektronika. Di dalamnya HP itu kan ada IC, ada transistor, ada mungkin dioda. Ya, itu dia membuatnya dari bahan semikonduktor. Contohnya adalah karbon, silikon, germanium,
Nah, ini adalah bahan-bahan yang bersifat semikonduktor. Jadi bahan ini punya sifat khusus. Ketika suhu rendah jadi isolator, dia sebagai pelindung ya. Ketika suhu tinggi jadi konduktor. Germanium. Germanium. Ketutupan ya? Ya. Oke, ini tentang bahan yang digolongkan berdasarkan sifat daya hantar listriknya ya. Di buku mungkin ada tapi kurang detail ya. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan memutar ini ya. Ini ada pertanyaan apa enggak sampai sini? Silakan bertanya. Jelas? Jelas apa blas? Jelas ya. Nah, di sini sebenarnya ada sih di buku kalian, tapi tidak ini ya. Ini ada di sini. Selain bersifat konduktor dan isolator, ada benda-benda yang bersifat antara kedua kategori tersebut, yaitu silikon, germanium, arsen. Ya, ini ada lagi contohnya arsen yang disebut sebagai benda-benda semikonduktor. Ada di buku kalian ya. Suatu penghantar itu bisa kita hitung hambatannya. Jadi hambatan itu bisa karena memang ada alat elektronika yang dia disebut hambatan, tapi juga bisa diakibatkan atau sumber hambatan itu memang dari penghantar kawatnya, itu bisa ada hambatannya juga. Unsurnya untuk menghitung hambatan pada kawat penghantar itu ada panjang kawat. Panjang kawat ini ya panjangnya kawat. Panjangnya kawat. Ini diberi lambang L ya, panjang. Satuannya apa ini? M itu apa? Meter. Satuan standar yang dipakai untuk panjang adalah meter. Kemudian luas penampang. Luas penampang itu adalah ini. Contohnya ini ya. Kawatnya contohnya bentuknya dia nanti silinder ya. Nah, ini kan pasti ada ininya. Penampangnya ini namanya penampang. Lah, ini luasnya berapa? Luasnya. Luas penampang satuannya meter meter persegi ya, meter persegi, meter pangkat 2, meter persegi. Luas itu kan panjang kali lebar kan ya, berarti meter kali meter, makanya meter pangkat 2, meter persegi. Oke, kalau ini kalian paham. Nah, mungkin yang baru adalah itu istilah hambatan jenis. Kalau di buku kalian apa itu? Hambatan jenis atau hambat jenis. Hambatan jenis adalah ukuran hambatan yang ditimbulkan oleh bahan dari kawat tersebut. Bahan dari kawat, contohnya nanti kalau kawatnya dari tembaga, itu hambatan jenisnya pasti berbeda dengan kawat yang dibuat dari aluminium misalkan, atau dibuat dari logam lain, contohnya mungkin besi. Itu nanti hambatan jenisnya beda. Jadi hambatan jenis adalah hambatan yang dihasilkan dari bahan yang dipakai untuk membuat kawat penghantar tersebut. Nah, itu disebut hambatan jenis. Jadi beda-beda setiap jenis kawat yang ditimbulkan ya. Nanti kita lihat kenapa kawat penghantar atau kabel itu kok dibuat dari tembaga. Alasannya apa? Itu nanti ada. Ya, ini tadi hambatan jenisnya ini beda. Semakin tinggi hambatan jenis artinya dia
Semakin tinggi itu berarti semakin jelek dijadikan penghantar. Nanti kita lihat logam-logam itu ternyata yang paling bagus sebagai penghantar itu apa? Nanti ada tabel hambatan jenis bahan. Kayaknya di buku ada itu nanti hambatan. Oke ya, ini hambatan jenis. Satuannya, ya ini bacanya ya, yang kayak gini apa? Kayak gini. Lambang ini apa ya? Ya gini namanya ya. Set. Nah, ini. Hambatan jenis satuannya ohmmeter ya. Nah, kalau kita cari rumus R-nya, R ini adalah hambatan penghantar. Rumusnya adalah rho, ini bacanya rho kali L per A. Di buku juga sudah ada. Rho kali L per A. Rho kali L per A. Coba kita cari di buku. Kalian bawa buku paket apa enggak? Enggak bawa ya? Coba, kenapa kok tembaga yang dipakai sebagai hambatan sebagai bahan kabel ya? Saya cari dari Mbah Google aja ya. Hambatan jenis. Hambatan jenis bahan. Nah, ini saya bukakan tabel. Salah satu tabel ya, tabelnya banyak. Coba kita lihat. Nah, ini tabel hambatan jenis suatu bahan. Jadi semakin tinggi hambatan jenis, berarti dia itu semakin jelek kalau dijadikan penghantar. Nggak bisa jadi penghantar. Contoh, isolator. Kalian lihat, isolator ini hambatan jenisnya, kalau kita lihat kan pangkatnya kan positif. Berarti ini kan, oh nggak kelihatan. Berarti apa ngedek none iki ya? Kelihatan ah? Wis mentok iki wis ketok ah? Angkanya kelihatan? Oke. Saya tadi bahas isolator ya. Nah, isolator itu kan kamu lihat angkanya, pangkatnya aja udah pangkat positif. Bla 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 pangkat 10. Ini kan berarti hambatan jenisnya itu kan besar sekali. Makanya dia sebagai isolator. Karena ya nggak bisa, arus mau lewat nggak bisa, lewat bahan itu wis karena hambatannya tinggi tadi. Nggak bisa jadi isolator. Otomatis isolator itu pasti dia angkanya tinggi-tinggi. Hambatan jenisnya, bahannya ya. Sekarang kita lihat yang konduktor. Konduktor biasanya dari logam. Nah, ini. Angka yang paling tinggi mana? Pangkatnya sama semua ya. Angka yang paling tinggi kayaknya pangkatnya sama ya. Berarti kan kalau dari ini cari ini besi ya. Besi ini paling tinggi. Ya kan enggak besi. Ini nih platina. Dari semua logam ini platina. Ini ya. Oke. Kan yang kita cari sebagai penghantar itu kan yang paling rendah hambatan jenisnya ya. Kalau yang paling tinggi jelas nggak dipilih.
berarti platina jelas nggak bisa paling tinggi, apalagi platina itu bahannya mahal sekali. Gelem tak tuku kabel sak meter 500.000. Gelem, gak gelem. Oke, platina nggak mungkin. Oh, ini ada yang paling tinggi nikron ya, ini 100 kali 10 min 8 paling tinggi. Yang paling rendah, sekarang kita cari yang paling rendah mana? Perak dan tembaga. Kalau mau buat kabel pakai perak, kira-kira harganya berapa? Ya mahal. Nah, makanya kenapa tembaga yang dipakai? Dia itu wis hambatan jenisnya kecil, harganya juga murah. Lah ya iyalah, tembaga kabel dalamnya perak ya piye ya, mahal. Perak sama tembaga ya mahalan perak. Nah ini ya, ini alasan kenapa kabel itu yang dipakai adalah tembaga, bukan yang lain. Karena dia itu tadi hambatan jenisnya kecil, kemudian harganya juga ya relatif lebih murah dibandingkan jenis yang lain. Apa meneh emas? Gaya kabel teko emas iso nggak? Bisa. Ya artinya dia bisa mengantarkan listrik, tapi kabel teko emas, waduh, angel iki nek negara gak sugih gak iso. Oke, paham ya? Paham tentang hambatan jenis? Paham? Hampa apa paham? Wes, ini alasan kenapa yang dipakai adalah tembaga ya.